mengira bahwa bantuan hukum itu artinya mendampingi di pengadilan, ya. Jadi bantuan hukum itu karena masyarakat merasa desa adalah tempat yang paling dekat dan paling mereka percaya. Nah, disinilah pentingnya memahami bantuan hukum. Maka saya akan jelaskan secara sederhana. Bantuan hukum merupakan bantuan atau pendampingan kepada seseorang agar hak-haknya tetap terlindungi menurut hukum. Jadi perlu saya tekankan, bantuan hukum bukan berarti membela orang yang salah. Nah, ini yang sering masyarakat kita pikirkan, bahwa seorang advokat yang membela terdakwa atau tersangka berarti dia membela orang yang salah. Nah, itu tidak. Yang kita bela itu bukan perbuatannya, tapi hak-haknya mereka untuk bisa mendapatkan keadilan dalam bidang hukum. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang dibela itu hak setiap orang untuk memperoleh proses hukum yang adil. Nah, hal ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu tentang bantuan hukum, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu tentang bantuan hukum. Kemudian kita lanjut ke slide 2. Nah, ini tentang sejarah perkembangan bantuan hukum ya. Namun pada bagian ini saya tidak akan menjelaskan terlalu panjang. Saya akan mengambil intinya saja. Yang pada intinya adalah konsep bantuan hukum itu sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Pada zaman Yunani dan Romawi kuno itu sudah dikenal orang-orang yang membantu masyarakat menyampaikan pembelaannya di hadapan pengadilan. Kemudian berkembang menjadi profesi advokat yang kita kenal seperti sekarang. Dan di Indonesia sendiri itu, bantuan hukum sudah berkembang sejak zaman kolonial Belanda. Hingga akhirnya negara kita ini, negara Republik Indonesia, memberikan jaminan melalui Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Jadi, pemerintah kemudian akhirnya menyediakan suatu wadah dalam bentuk Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Jadi kalau sejarahnya itu bantuan hukum sudah ada sejak zaman Yunani kuno, Romawi kuno, tapi kalau di Indonesia itu sendiri kita mengikutinya dari pada saat kolonialisme Belanda di Indonesia. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah satu hal, membantu masyarakat untuk memperoleh keadilan itu bukan suatu konsep yang baru, tetapi ini merupakan konsep atau bagian dari perkembangan hukum yang sangat panjang. Karena kita mengetahui juga bahwa Belanda ini kan cukup lama ya menjajah negara kita, dan proses itu kita melalui berbagai macam transisi dan peralihan pemerintahan, kekuasaan dan lain sebagainya. Proses yang panjang ini yang akhirnya membuat negara kita harus memberikan wadah bagi masyarakat yang tidak mampu agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan, keadilan yang sama di depan hukum. Jadi kurang lebih seperti itu, Ibu. Saya untuk materi sejarah ini tidak akan saya terangkan panjang kali lebar ya, karena dan ini saya akan melewati beberapa slide terlebih dahulu agar kita bisa lebih banyak membahas bagian yang paling krusial. Oke, kita masuk ke slide 8. Nah, ini. Saya akan mengulang sedikit lagi, walaupun tadi di intro saya sudah menjelaskan bantuan hukum itu apa. Namun akan saya singgung sedikit lagi definisi bantuan hukum itu apa sih, agar Bapak Ibu tidak mengawang atau menerka-nerka bantuan hukum itu apa. Jadi ketika nanti ada masyarakat yang datang kepada Bapak Ibu selaku perangkat desa, Bapak Ibu tidak bingung harus seperti apa dan harus penanganannya seperti apa. Jadi kita masuk ke definisi hukum itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di definisinya dalam pasal 1 angka 1,
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Nah, lalu akan muncul pertanyaan, siapa yang menjadi pemberi bantuan hukum dan siapa yang menjadi penerima bantuan hukum? Yang memberikan bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum. Dalam hal ini advokat. Kami memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat. Nah, kemudian siapa yang menjadi penerima bantuan hukum itu? Jadi penerima bantuan hukum ini adalah masyarakat secara umum. Namun, apakah semua masyarakat ini bisa mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis atau secara cuma-cuma? Jawabannya tidak. Karena bantuan hukum ini dikhususkan untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu. Bagaimana cara kita mengetahui masyarakat tersebut, mohon maaf, tidak mampu atau miskin? Maka kita lihat, sebelum kita melakukan bantuan hukum kepada masyarakat tersebut, kita harus melihat masyarakat tersebut memiliki surat keterangan tidak mampu atau tidak. Nah, surat keterangan tidak mampu ini sebagai awal atau pintu masuk agar masyarakat tersebut dapat mendapatkan layanan bantuan hukum secara gratis atau secara cuma-cuma. Nah, kalau di dalam hukum itu, bantuan hukum secara cuma-cuma itu istilahnya namanya pro bono. Jadi, pro bono itu bantuan hukum yang diberikan oleh jasa pemberi hukum, pemberi bantuan hukum kepada masyarakat secara cuma-cuma. Jadi, apabila nanti Bapak Ibu dalam menangani masyarakat atau menerima laporan dari masyarakat, terus masyarakat tersebut ada yang mengatakan, Bapak Ibu saya butuh bantuan hukum secara pro bono. Nah, semoga Bapak Ibu tidak bingung lagi pro bono itu apa. Karena pro bono itu bantuan hukum secara cuma-cuma yang ditunjukkan kepada masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin. Jadi, kemudian mengapa sih bantuan hukum itu penting? Nah, terus kemudian mengapa negara sampai perlu menyediakan bantuan hukum atau negara ini sampai membuat undang-undang khusus tentang bantuan hukum? Karena jawabannya simpel, karena tidak semua masyarakat itu memahami hukum. Saya yakin Bapak dan Ibu sering menemui warga ketika masyarakat menerima panggilan polisi. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung panik. Ya, mereka langsung panik. Kemudian mereka bertanya, saya harus bagaimana? Kalau saya datang sendiri ke kantor kepolisian tersebut, apakah bisa? Terus, apakah saya harus langsung mengakui perbuatan saya di depan polisi tersebut? Terus, langkah apa yang harus saya lakukan? Nah, masyarakat awam ini yang notabene tidak memahami hukum secara utuh, tentu apabila mendapatkan surat panggilan, apalagi dari kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya, pihak-pihak terkait, tentu mereka akan merasa panik dan mereka menjadi bingung harus melakukan apa dan langkah pertamanya seperti apa. Nah, langkah pertama mereka biasanya akan datang ke kantor kelurahan atau desa terlebih dahulu untuk konsultasi kepada Bapak Ibu sekalian. Mereka akan menyampaikan bahwa, Ibu, Bapak, hari ini saya dipanggil oleh kepolisian. Saya harus bagaimana? Nah, jadi kan kita sebagai garda terdepan di masyarakat, kita harus mampu dan mengetahui langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat tersebut yang sedang kebingungan. Nah, itulah kenapa bantuan hukum itu menjadi penting dan kenapa negara ini sampai memberikan wadah dalam bentuk undang-undang untuk memfasilitasi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Jadi begitu. Selain itu, ketika seseorang berhadapan dengan aparat penegak hukum, posisi mereka ini tidak seimbang. Ya, posisi mereka tidak seimbang. Aparat penegak hukum ini memahami hukum secara utuh, karena mereka memang lulusan sarjana hukum mayoritas. Nah, sedangkan masyarakat awam belum tentu memahami prosedur hukum. Nah, karena itulah negara hadir untuk memberikan bantuan hukum, sehingga semua orang bisa memperoleh perlakuan yang adil dan sama di depan hukum. Oke, kemudian kita lanjut. Ini saya lewati dulu. Nah, ini kita masuk ke prinsip bantuan hukum. Akan muncul pertanyaan, siapa yang berhak mendapat bantuan hukum?
Ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua orang bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis? Ini sudah saya sampaikan tadi di awal. Jawabannya tidak. Undang-undang kita ini sudah mengatur sedemikian rupa bahwa penerima bantuan hukum adalah masyarakat atau kelompok miskin yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Biasanya itu nanti dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Nah, disinilah saya melihat peran desa atau peran Bapak Ibu sekalian ini menjadi sangat penting. Karena seringkali masyarakat datang ke desa terlebih dahulu untuk membuat atau meminta SKTM itu. Nah, artinya pelayanan yang baik dari perangkat desa itu menjadi pintu awal atau gerbang bagi masyarakat agar masyarakat tersebut dapat memperoleh akses terhadap keadilan. Jadi yang mau saya garis bawahi adalah saya sebelum di Purwokerto ini saya pernah bertugas di Yogyakarta dan itu saya di sana sering mendapati keluhan dari masyarakat yang bilang ke saya bahwa Mas saya kok kalau di kelurahan A ini susah ya bikin SKTM, katanya harus foto rumah segala macam. Terus kadang juga suratnya ditahan-tahan dulu, lurahnya tidak ada untuk tanda tangan segala dan lain sebagainya. Intinya dipersulit. Nah, yang ingin saya tekankan adalah ketika masyarakat membutuhkan surat SKTM tersebut, maka masyarakat tersebut artinya sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Nah, Bapak Ibu sekalian ini menjadi pintu utama atau gerbang agar masyarakat tersebut dapat masuk untuk mendapatkan bantuan hukum. Jadi ketika masyarakat tersebut sudah mendapatkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu ini, maka masyarakat tersebut layak dan memang harus mendapatkan dan dibantu secara hukum. Kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi saya melihatnya peran Bapak Ibu di sini cukup krusial ya dalam bantuan hukum ini. Begitu kurang lebih. Baik, kita lanjut dulu ke slide 11. Oke. Alasan diperlukannya bantuan hukum. Nah, tadi saya sudah menjelaskan beberapa poin-poin kenapa sih bantuan hukum itu penting, kenapa negara sampai memberikan wadah dalam bentuk undang-undang bantuan hukum. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa di dalam hukum itu ada namanya asas equality before the law. Ya, ada asas namanya equality before the law. Apa itu artinya equality before the law? Equality before the law adalah prinsip kesetaraan di mana semua warga negara setara di hadapan hukum. Mereka berhak atas akses keadilan yang adil dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, jabatan, maupun latar belakang. Jadi pada intinya asas ini menyatakan bahwa semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum. Ya, itulah mengapa kalau Bapak Ibu perhatikan mayoritas logo atau simbol kantor hukum atau kantor advokat yang ada di sekitar kita itu menggunakan logo atau simbol seorang perempuan yang merupakan itu Dewi Keadilan ya, atau dalam istilah Yunani itu kita sebut sebagai Demis, di mana seorang perempuan itu atau Dewi Keadilan itu matanya ditutup oleh sebuah kain. Nah, mata yang ditutup ini bukan tanpa alasan. Itu artinya bahwa menandakan bahwa keadilan itu bersifat imparsial. Imparsial itu artinya tidak memihak dan tidak melihat kekayaan atau ras atau jabatan seseorang. Jadi ketika kita memberikan bantuan hukum, kita itu tidak boleh melihat, oh ibu anaknya anggota dewan, jadi nggak apa-apa, ayo saya bantu. Karena kita melihat beliau ini banyak uangnya atau banyak asetnya. Ketika, mohon maaf, ada masyarakat miskin yang datang ke kami, Mas, saya minta tolong bantuannya, saya mendapatkan laporan polisi, bla 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 bla. Terus, mohon maaf, masyarakat tersebut secara ekonomi tidak mampu. Karena masyarakat tersebut tidak mampu, maka kita kesampingan. Nah, ini salah besar. Ini yang ingin saya luruskan dan tegaskan bahwa
penegakan hukum itu memiliki asas equality before the law. Equality before the law ini, semua orang itu sama di hadapan hukum. Kita ini harus melayani masyarakat, itu tidak memandang jabatan, status, ras, suku, dan budaya, dan lain sebagainya. Ketika masyarakat datang ke kita untuk meminta bantuan hukum, kita layani dengan sepenuh hati. Kita layani dengan maksimal. Kita tidak perlu memandang mereka anaknya siapa, keturunannya siapa, jabatannya apa dalam pemerintahan, atau jabatannya apa dalam kelurahan atau desa. Jadi selama orang itu membutuhkan bantuan hukum, kita harus menolongnya secara maksimal dan diupayakan penyelesaiannya dengan cara baik-baik, dengan cara dikomunikasikan. Jadi yang sering terjadi dan mungkin sudah menjadi rahasia umum ya, mungkin kita tahu bahwa kalau kita nggak punya, mohon maaf, kita tidak punya duit, maka perkara kita akan sulit untuk diselesaikan. Nah, saya ingin mengubah stigma itu. Jadi masyarakat yang tidak memiliki duit atau tidak memiliki uang ini, mereka juga berhak kok untuk mendapatkan keadilan yang sama seperti orang-orang yang berduit itu. Jadi kita harus bisa, dan kita harus mulai membangun bahwa semua orang itu, kita harus membangun stigma bahwa semua orang itu di depan hukum itu sama, tidak ada bedanya, dan mereka memiliki hak dan keadilan yang sama pula di hadapan kita semua. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Mengira bahwa bantuan hukum itu artinya mendampingi di pengadilan, ya. Jadi bantuan hukum itu banyak yang mengira, oh ketika si A memerlukan bantuan hukum, dia berarti membutuhkan bantuan untuk bersidang di pengadilan. Nah, ini juga yang ingin saya luruskan. Jadi bantuan hukum itu sifatnya itu sangat luas. Jadi tidak melulu tentang sidang di pengadilan, tidak melulu datang ke kantor kepolisian untuk memenuhi panggilan, tidak perlu datang ke kantor kejaksaan, tidak perlu datang ke pengadilan untuk bersidang dan lain sebagainya. Jadi bantuan hukum ini itu sifatnya sangat luas. Apa saja contohnya? Misal kita bisa memberikan bantuan hukum dalam bentuk apa? Konsultasi hukum, ya. Konsultasi hukum itu ketika masyarakat datang meminta bantuan kepada kita, maka kita dengarkan keluhan dari masyarakat itu apa, lalu kita sampaikan penyelesaiannya seperti apa. Itu namanya konsultasi hukum, karena hanya bersifat lisan dan belum ada tindakan yang mengarah ke aparat penegak hukum. Nah, itu biasanya kita sebut sebagai konsultasi hukum. Kemudian kita berikan nasihat kepada masyarakat yang sedang tersandung kasus hukum ini. Nah, memberikan nasihat ini mungkin terdengarnya sepele ya, tapi itu merupakan bantuan hukum juga yang Bapak Ibu bisa lakukan di masyarakat sekitar kita. Nah, selain itu apa? Kita bisa membuat surat. Kemudian kita juga bisa mendampingi mediasi, mewakili di persidangan ya tentu ya, ini salah satu bantuan hukum juga, sampai membantu menyelesaikan perkara secara damai apabila memang diperlukan. Jadi yang ingin saya tegaskan adalah konteks bantuan hukum ini sangat amat luas. Jadi tidak melulu kita harus sidang di pengadilan, tidak melulu kita harus datang ke kantor kepolisian untuk memenuhi panggilan. Jadi kita bisa untuk memberikan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi, memberikan nasihat dan lain sebagainya. Ya, silakan Pak Sukino, ini mengangkat tangan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Menurut saya ini bagian yang paling penting. Nah, Bapak Ibu sekalian, selaku perangkat desa di kabupatennya masing-masing, di desanya masing-masing, itu Bapak Ibu tidak kami tuntut untuk menjadi seorang advokat, ya. Bapak dan Ibu juga tidak kami tuntut untuk menjadi hakim di pengadilan. Namun, Bapak Ibu itu hanya perlu menjadi orang pertama yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Nah, oleh karenanya, ketika ada warga yang datang membawa masalah hukum, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat melayani secara maksimal kepada masyarakat tersebut? Nah, saya akan berikan beberapa tips ya ketika ada masyarakat yang datang ke kita
kemudian mereka konsultasi atau menyampaikan masalahnya. Nah, hal pertama apa sih yang dapat Bapak Ibu lakukan? Ya, tentu yang pertama kita terima dulu. Kita terima dulu warga masyarakat tersebut. Setelah kita terima, kita dengarkan. Kita dengarkan dan kita persilahkan agar si masyarakat tersebut menyampaikan keluhannya atau menyampaikan permasalahan hukumnya. Kita dengarkan dulu. Uh, Ketika kita mendengarkan, jangan langsung kita potong dan menyimpulkan sendiri. Nah, ini banyak kekeliruan yang terjadi ya ketika masyarakat sedang membutuhkan bantuan hukum. uh, uh, Beberapa dari kita itu cenderung memotong pembicaraan masyarakat ketika masalah tersebut belum selesai disampaikan secara utuh. Jadi sudah langsung kita potong, kita simpulkan sendiri, kita hakimi sendiri. Langsung kita sarankan, udah Ibu lapor ke polisi, Ibu daftarkan gugatannya ke pengadilan. Nah, terkadang ketika kita buru-buru dalam melakukan sesuatu atau buru-buru dalam mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat, itu nanti saran atau nasihat yang kita berikan juga terkadang itu menjadi salah. Jadi yang bisa kita lakukan apa? Ya kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu masyarakat yang datang ke kita untuk meminta bantuan hukum. Kita persilahkan mereka untuk menyampaikan permasalahannya apa. Kemudian apabila kita perlu catat poin-poinnya. Jadi kita dengarkan dulu permasalahannya itu apa. Karena kita kan memahami ya, orang yang datang ke kita meminta bantuan hukum itu artinya orang yang sedang memiliki masalah. Ya, orang yang sedang memiliki masalah itu berarti kan ketika dia ingin masalahnya itu selesai, dia ingin didengarkan. Jadi yang ingin saya garis bawahi adalah masyarakat yang sedang memiliki masalah. Ini masalah apapun ya, baik dalam masalah hukum, masalah dalam keluarga atau apapun itu dalam konteks yang luas. Seseorang itu ketika memiliki masalah, mereka hanya ingin didengarkan. Karena mereka butuh wadah untuk mengutarakan ekspresinya, untuk mengutarakan keresahannya, untuk mengutarakan kegelisahannya. Ketika mereka mempunyai wadah, maka mereka akan menjadi senang atau lega gitu ya istilahnya masalahnya, karena masalah yang sedang mereka alami itu bisa tersampaikan gitu, nggak cuma mandek di kepalanya gitu. Nah, kalau kita lihat ini saya sedikit menyerempet ya Bapak Ibu ke bidang psikolog. Kalau kita membaca beberapa artikel maupun jurnal dalam dunia psikolog itu, salah satu alasan orang melakukan bunuh diri itu kan karena mereka ketika memiliki masalah itu tidak tahu harus menyampaikan kemana, harus bicara ke siapa. Jadi itulah kenapa mereka masalahnya numpuk di kepala dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya atau melakukan bunuh diri. Jadi ketika ada masyarakat yang datang ke Bapak Ibu sekalian, termasuk saya pribadi, apabila ada masyarakat yang meminta bantuan hukum, kita dengarkan dulu masalahnya mereka. Jangan kita potong, jangan kita hakimi. Ya, apalagi kita tertawakan. Kasihan mereka masalahnya sudah banyak, jangan kita tambahin masalahnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kemudian selanjutnya apa? Kita identifikasi masalahnya. Ya, kita identifikasi masalahnya. Ketika masyarakat sudah selesai menyampaikan keluh kesahnya atau permasalahannya, itu kita identifikasikan permasalahan mereka ini masuk ke kategori hukum pidana atau hukum perdata atau hanya kesalahpahaman antar warga masyarakat. Nah, ini perlu kita pahami juga. Jadi ketika kita sudah mendengarkan, kita harus tahu permasalahan yang mereka bawa ini kategorinya dalam hukum apa. Apakah masuk ke ranah pidana, apakah masuk ke ranah perdata, atau ini hanya kesalahpahaman semata antar warga masyarakatnya gitu, antar tetangganya gitu. Jadi kita harus bisa memetakan itu ya, mengidentifikasikan masalahnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Apabila memang bisa diselesaikan melalui musyawarah, ya silahkan Bapak Ibu memfasilitasi
warga masyarakat yang di luar pengadilan. Jadi nggak semua masalah itu harus diselesaikan di pengadilan. Nggak semua masalah itu harus dilaporkan ke polisi. Malah kita itu mendorong bantuan hukum ini dapat dilakukan dalam bentuk mediasi agar penyelesaiannya dapat dilakukan di luar badan peradilan. Ya. Jadi bisa kita lakukan mediasi. Silakan nanti Bapak Ibu dapat memfasilitasi warga masyarakatnya untuk sebagai wadah mediasi antar warga yang sedang bermasalah secara hukum. Nah, tapi apabila memang setelah kita identifikasi masalahnya, ternyata sudah masuk ke ranah hukum yang lebih kompleks. Nah, maka Bapak Ibu dapat mengarahkan masyarakat tersebut kepada pihak yang berwenang. Apabila memang permasalahan tersebut permasalahan pidana, ya Bapak Ibu arahkan saja untuk membuat laporan kepolisian di Polsek atau Polres setempat. Begitu. Apabila memang itu permasalahan secara perdata dan itu cukup rumit, kalau kita melihat di lapangan itu masalah perdata yang paling sering kita temui itu tentang perceraian dan waris, ya. Nah, perceraian ini saya ambil contoh kasus perceraiannya dulu ya. Perceraian ini bisa menjadi simple, bisa menjadi kompleks atau rumit, tergantung permasalahan yang suami istri tersebut alami. Jadi ketika permasalahan antara si suami dan istri ini sudah terlalu kompleks dan sudah terlalu rumit untuk diselesaikan dalam bentuk mediasi, maka Bapak Ibu dapat mempersilahkan warga masyarakat tersebut untuk mendaftarkan perceraiannya di pengadilan. Jadi saya ulangi lagi ya, hal-hal yang dapat Bapak Ibu lakukan, termasuk saya pribadi, apabila ada warga masyarakat yang mengadu ke kita dan membawa permasalahan hukum. Yang pertama adalah kita dengarkan dulu, ya, kita dengarkan dulu masalah mereka. Itu, jangan kita potong, jangan kita judge, jangan kita tertawakan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita identifikasi masalahnya. Masalah mereka ini kategorinya hukum apa? Masuk ke ranah hukum apa? Apakah hukum perdata? Apakah hukum pidana? Atau ini hanya kesalahpahaman antar warga saja? Nah, itu kita identifikasi setelah kita mendengarkan. Terus kemudian yang ketiga, kita upayakan penyelesaiannya melalui musyawarah atau mediasi. Jadi Bapak Ibu dapat memberikan choice atau pilihan kepada warga masyarakat untuk mereka dapat mengikuti mediasinya terlebih dahulu. Jadi apabila si A sedang berseteru tentang tanah warisan dengan si B, ya si A dan si B ini dipanggil misal ke kantor desa atau ke kantor kelurahan. Kemudian Bapak Ibu memberikan fasilitas mediasi, mempertemukan kedua belah pihak yang sedang berseteru. Kemudian kita dengarkan kedua belah pihak ini maunya apa sih gitu. Nah, nanti dari sana kita tarik kesimpulan. Oh, ternyata si A mintanya tanah yang di samping sawah menjadi miliknya. Nah, si B ingin tanah warisan yang di samping sungai menjadi miliknya. Nah, itu kan dari situ kita tahu. Ketika kita sudah mendengarkan kedua belah pihak. Jadi langkah yang ketiga tadi, kita upayakan dulu musyawarah atau kita upayakan dulu mediasinya. Jadi kita selesaikan dulu secara kekeluargaan. Nah, terus yang keempat, apabila memang ini yang mediasi ini tidak berjalan, ternyata para pihaknya ini atau masyarakatnya ini tetap ngotot atau tetap ngeyel, nggak bisa dinasehati, ya kita serahkan saja ke aparat yang berwenang, gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, semoga bisa dipahami.